Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para penonton Syifaul Qulub TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam kepada kita semua di masa pandemi ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan sedikit share berkaitan dengan adab di dalam Islam. Adab merupakan sesuatu yang banyak hilang pada banyak orang, ya, utamanya juga kaum muslimin, ya, sehingga kemudian kita mendapati banyak kaum muslimin yang tidak memiliki adab. Apa yang dimaksud dengan adab ini? Secara bahasa bahwa adab berasal dari kata al-jam'u yang artinya mengumpulkan. Oleh karenanya ada kata al-ma'dubah yang artinya adalah hidangan. Hidangan adalah sesuatu yang mengumpulkan manusia kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yang harus ada pada setiap keadaan kita, pada setiap perilaku kita. Adab sendiri secara definisi para ulama ada yang memberikan definisi seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud adab adalah ijtima'u khisalil khair fil abd, ya, berkumpulnya perilaku-perilaku yang baik pada seorang hamba, ya. Jadi berkumpul perilaku-perilaku yang memperindah seseorang. Dalam yang lainnya, ulama lainnya mendefinisikan bahwa adab itu adalah isti'malu yuhmadu ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Jadi maksud dengan adab adalah penerapan, yang menerapkan sesuatu akhlak yang terpuji, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah Arab yang mengatakan kullu syai'in idza kathura rakhis illa al-adab fa innahu idza kathura ghalla. Ya. Pepatah Arab mengatakan bahwa segala sesuatu jika banyak akan menjadikannya murah, kecuali adab. Ya, adab semakin banyak maka semakin mahal, semakin berharga. Oleh karenanya penting sekali kita belajar adab. Ya, para ulama terdahulu mereka mengatakan sesungguhnya kami belajar adab, ya, dari seorang guru itu 30 tahun sebelum kami belajar ilmu selama 20 tahun. Ya, inilah sesuatu, ya, perhiasan yang hilang dari orang-orang yang beriman. Dan sebelum kita belajar ilmu, maka yang sepatutnya kita lakukan adalah belajar adab. Rasulullah SAW, ya, adab juga, ya, terbagi menjadi beberapa. Di antaranya pertama adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adab kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Nah, kepada makhluk ini nanti terbagi lagi, ya, adab kita kepada Rasulullah SAW, dan kemudian juga adab kita kepada orang lain. Nah, adab ini harus ada di dalam segala hal, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, seorang mukmin itu memiliki adab. Misalkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus senantiasa mengikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan adab. Kita senantiasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ini adalah adab.
adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Kemudian misalkan adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Ya. Lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Dan tidak mendahului keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Ayu yaumin hadza?" Hari apa ini? Maka kemudian oleh sahabat dijawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal pada sahabat ketika itu tahu bahwa ketika itu adalah hari Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi sahabat khawatir nama hari ini akan diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mungkin adab-adab yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan juga mengajarkan adab kepada kita dalam ketika makan. Suatu saat Umar bin Abi Salamah yang menceritakan suatu saat dia makan di rumah Rasulullah SAW, ya, namun kemudian tangannya ya mencelak-mencelok mengambil makanan ya ke bagian yang jauh dari dirinya. Maka kemudian Rasulullah SAW melihatnya, kemudian mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil, kemudian mengatakan, ya gulam, ya wahai anak, ya gulam kalau bahasa kita mungkin tong, ya wahai Sep, ya panggilan kesayangan kepada anak kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya samillah, ya makanlah, mulailah dengan mengucapkan basmalah, dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kul biyaminik, kemudian makanlah ya dengan tangan kananmu, ya wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan dirimu. Ya, inilah ajaran Rasulullah SAW adab dalam ketika makan. Ya, ketika makan kita harus dalam keadaan tenang, tidak gerasak-gerusuk, ya. Kemudian hanya mengambil makanan pada bagian-bagian yang dekat jika makanan itu lauknya sama, jenisnya sama, ya. Mengapa mungkin kita ngambil makanan yang jauh padahal yang dekat ada. Inilah Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada seorang anak, ya, untuk beradab ketika makan. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lain juga adab kita, Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada kita semua. Adab ini bisa sesuatu yang wajib, bisa juga merupakan sesuatu yang sunnah, ya. Dan adab ini akan meninggikan derajat seseorang, ya. Apalagi kemudian juga orang yang menginginkan dirinya, ya, untuk menjadi seorang talabul ilm, ya, penuntut ilmu, maka dia harus memiliki adab, ya, adab di dalam menuntut ilmu. Karena seringkali ketika adab ini dihilangkan, ya, tidak ada adab ketika seseorang menuntut ilmu, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, tidak akan mendapatkan tujuan dari ilmu itu sendiri, yaitu mengamalkan ilmu dan menyebarkannya, ya. Oleh karenanya ketika seseorang ingin mencari ilmu, maka yang pertama harus dilakukan adalah, ya, mempelajari adab. Bagaimana, ya, perilaku-perilaku yang baik di dalam belajar, ya. Nah, Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, ketika ditanya oleh anaknya Abdullah, mengapa kemudian dia tidak mencatat, ya, hadis yang banyak dari seorang muhadis besar ketika itu yang merupakan tempatnya dekat dengan Imam Ahmad. Maka kemudian Imam Ahmad ini menceritakan bahwa suatu kali kami berkumpul, ya, belajar bersama ulama tersebut. Kemudian pada pertemuan pertama ini, nah ketika pertemuan yang kedua, ternyata kemudian anak-anak muda itu berada di depan orang-orang tua. Ketika melihat ini, ya, ulama hadis tersebut kemudian marah dan kemudian mengajarkan adab kepada mereka. Dan kemudian ulama tersebut mengatakan, aku tidak akan mengajarkan kalian sampai 1 tahun untuk mengajarkan adab kepada mereka. Bagaimana yang betul?
Nah, ternyata kemudian ulama tersebut pada masa ketika dia tidak mengajarkan ilmu hadis tersebut meninggal dunia. Oleh karenanya hanya gara-gara satu adab yang buruk sehingga orang-orang ya terlarang dari mendapatkan ilmu hadis yang banyak. Nah, perkataan lain dari para ulama juga mengatakan bahwa nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Ya. Kita lebih membutuhkan kepada sedikit adab dibandingkan banyaknya hadis, banyaknya ilmu. Ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang berilmu tapi tidak memiliki adab, maka ini sungguh sangat buruk. Ya. Kita lihat mungkin sekarang berbagai macam perilaku-perilaku yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai thalabul ilm misalkan. Ini dikarenakan tidak mempelajari adab sebelumnya. Ya. Nah, seseorang misalkan ketika dia belajar ilmu, bagaimana adabnya kepada gurunya, bagaimana juga dulu para sahabat mengajarkan, misalkan Ibnu Abbas ketika itu mencium seorang sahabat yang lainnya yang merupakan seorang yang faqih, mencium tangannya. Apa ini wahai keluarga Rasulullah SAW, kata sahabat tersebut. Maka Ibnu Abbas mengatakan, beginilah kami diajarkan menghormati para ahlul ilm. Nah, kemudian sahabat yang ahlul ilm itu kemudian kembali mencium tangan Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, apa ini wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, beginilah sahabat yang tadi mengatakan, beginilah kami diajarkan memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ketika adab itu menghiasi kaum muslimin, ya, menghiasi siapapun, ya, khususnya adalah pembelajar ilmu, ya, sehingga kemudian kita akan melihat keindahan luar biasa. Ya. Makanya para ulama terdahulu, walaupun mereka berbeda pendapat, namun ketika mereka dihiasi dengan adab yang baik, maka tidak akan terlihat suatu permusuhan di antara mereka, bahkan mahabbah, ya, cinta, karena semua itu dihiasi dengan adab yang baik. Mudah-mudahan kita bisa belajar adab ini, ya, khususnya sekali lagi untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu. Di antara ya tahapan-tahapan ketika seseorang belajar ilmu, yang pertama dia belajar adab. Ada banyak kitab-kitab yang bisa kita pelajari untuk belajar adab, di antaranya misalkan kitab Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allum yang dikarang oleh Burhanul Islam atau Burhanuddin Az-Zarnuji, ya, rahimahullah, seorang ulama mazhab Hanafi, ya, dari kurun ke-6, abad ke-6 Hijriyah. Ya, beliau mengarang kitab ini untuk membantu talabul ilm, bagaimana cara belajar. Di dalamnya ada adab-adab belajar, ya, mulai dari niat dan lain sebagainya. Ya, kitab ini dibagi atas beberapa pasal-pasal yang sangat bermanfaat untuk orang-orang yang ingin belajar ilmu, ya, khususnya adalah ilmu agama, ilmu din, ya, sehingga kemudian dia bisa mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, ya, mendapatkan berkah ilmu, ya. Ya, jika ilmu seseorang itu tidak berkah, maka akan menyebabkan, ya, ilmu itu nanti bukan menjadi ilmu yang bermanfaat, malah sebaliknya menjadi ilmu yang akan memberatkan seseorang nanti, yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita menghiasi diri kita belajar adab dan menghiasi diri kita dengan adab yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.